untuk perlindungan-Mu sepanjang hari, bahkan seumur hidup kami. Terima kasih untuk segala-galanya. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu akan menjadikan suatu bakaran dupa yang harum, yang membumbung tinggi sampai ke tahta-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, kuasai mempelai-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga firman Tuhan ini dapat kami terima dan diberi kemampuan pula untuk kami menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Aleichem. Shavuatov. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, kita kedatangan tamu-tamu, orang-orang hebat yang Tuhan kirim ke tempat kita. Malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budiman Tandiombo dari Jakarta. Kemudian kita didatangi oleh 3 orang tamu. Ini orang hebat saudara ya. Pelayanannya ada di Pulau Peling, di Desa Bangunemo. Sangat jauh perjalanan beliau bertiga kemarin, lebih dari 24 jam hingga sampai di sini. Ya, tapi saya bersukacita kita bisa bersama-sama berkumpul memuliakan Tuhan. Saya akan perkenalkan saudara-saudara tamu-tamu kita yang hebat ini. Saya undang untuk Bapak Pendeta Sargon bersama Ibu dan Ibu Rita Lamudia. Ini pendeta-pendeta semua ya. Silahkan maju ke depan. Saya akan perkenalkan kepada saudara sekalian. Sini Pak, naik ke sini. Ya. Nah, inilah saudara para mempelai HaMashiach yang melayani di satu desa yang beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan ya, betul ya, tahun yang lalu ya, saya sempat melayani di sana, mengadakan pembukaan Kehilat Pemulihan Indonesia Nafiri Yahweh di Desa Bangunemo. Kalau saudara lihat di YouTube sudah ada saya upload di sana. Saya sempat membaptis orang cukup banyak di laut, saudara. Nah, inilah tokoh-tokohnya ya yang menjadi penjaga umat-umat Tuhan di sana, sehingga di sana ada banyak orang yang diselamatkan di nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan perlu saudara ketahui bahwa mereka bertiga ke sini, termasuk Pak Budiman dan Ibu Deborah juga datang ke sini karena besok kita atau kami ada rapat sinode Kehilat Pemulihan Indonesia di tempat ini. Jadi semua yang ada dalam jajaran sinode Kehilat Pemulihan Indonesia saya undang. Besok akan mulai jam 10 pagi. Nah, saudara yang terkasih, Pak Pendeta Sargon bersama dengan Ibu Pendeta Rita Lamudia ini, dia saat ini sudah dikaruniai tanah 900 meter persegi. Haleluya, ya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi saya berkata kepada Pak Sargon, saya katakan, Pak, Bapak mesti berdoa lagi untuk dana pembangunan Kehilat, saudara. Nah, pada kesempatan malam ini, saudara-saudara, ini tidak ada permintaan, ya ini murni keluar dari hati saya. Ya, saya tadi digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk saya bisa menghimbau kepada jemaat, jikalau saudara ada beban untuk pekerjaan Tuhan, artinya ada
satu kerinduan untuk membantu pekerjaan Tuhan di Desa Bangunimo, ya, saudara bisa mengirimkan dananya melalui saya. Ini murni dari saya ya. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa saya ngeset ini, tidak. Ya, Pak Pendeta Sargon dan Ibu Pendeta Rita itu tidak pernah minta dana ke saya, tidak pernah. Tetapi ini murni dari kerinduan hati saya supaya pekerjaan Tuhan di sana lebih cepat. Ya, jadi ini keinginan saya, saudara. Jadi kalau ada saudara yang punya beban kerinduan untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya, saya katakan tadi saya sudah dapat suratnya, ya, surat-surat izin pembangunan Kehilat sudah dapat, ya, dengan mudah bahkan. Kemudian juga dari pihak pemerintah juga sudah oke, semua sudah oke, saudara. Walaupun yang paling tidak oke orang Kristennya sendiri tidak mau bantu, ya sudah, tidak apa-apa. Buat kita tidak perlu tanda tangan orang Kristen, nggak masalah. Yang penting Bapak Yahweh sudah merestuinya. Amin. Nah, saudara, mungkin saudara pengen tahu ya, pelayanannya Pak Sargon bersama Ibu Rita itu pelayanannya kemana saja? Mungkin Pak Pendeta Sargon bisa bercerita sedikit tentang pelayanan di sana. Mari, Pak. Ya, baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya saksikan singkat pelayanan yang ada, kami ucapkan terima kasih buat Pak Gembala sebagai ketua dari Kehilat ini, dan seluruh jemaat Kehilat di tempat ini kami ucapkan terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Kalau hari ini kami bisa berdiri di tempat ini semua karena Bapak Yahweh. Saya secara pribadi bersama Gembala Ibu Rita dipecat dan dikeluarkan di gereja asal karena nama Bapak Yahweh. Kami diperlakukan yang tidak wajar, tetapi kami terima dengan penuh sukacita. Ketua Sinode bahkan semua jajarannya memperlakukan yang demikian, tetapi kami terus berbangga karena kami mengenal nama besar Bapak Yahweh. Sekalipun di tempat pelayanan kami itu dianggap nama Yahweh itu setan, nama Yahweh itu iblis, tetapi kami terus bertahan. Awalnya kami terima nama itu, kami tidak pernah dengar pelayanan Pak Ketua, kami tidak pernah dengar kesaksian Bapak dan Ibu, tetapi Bapak Yahweh sendiri yang membukakan namanya lewat pelayanan, karena Bapak Yahweh punya tim doa di tempat pelayanan kami. Saya bersama Ibu, bersama Gembala Rita, dan ada 3 orang yang tidak ikut. Melalui tim doanya Bapak Yahweh, dia membukakan namanya. Saat kami dengar dia sampaikan namanya kepada kami, kami percaya dan kami pegang dan pertahankan. Sekalipun saya harus diberhentikan, dikeluarkan dari pelayanan, tetapi nama besar Bapak Yahweh kami terus pertahankan. Saya bersama Ibu Rita dipecat dan dikeluarkan, tidak diperbolehkan mengatasnamakan saja gereja kami pindah tempat ibadah. Mereka katakan tidak boleh, mereka sudah dipecat, jangan sekali-kali mengatasnamakan gereja. Sehingga kami terus berdoa dan berdoa. Satu ketika Bapak Yahweh mengutus mempelainya untuk datang di tempat pelayanan kami. Puji Tuhan, Bapak Yahweh luar biasa. Haleluya. Ya, tempat pelayanan kami, saya sambung sedikit. Kami berdua dipecat dan dikeluarkan dalam waktu singkat, tanggal 19 Agustus tahun kemarin. Kami berdua sekarang sudah
anggota jemaat resmi 30 berapa? 33 yang resmi, dia ikut dalam pelayanan lengkap dengan surat pernyataan keluar dari gereja asal, dan sekarang ada 4 tempat. Kemarin kami pelayanan, kami sudah baptis 1 hamba Tuhan, 1 pendeta, kami sudah baptis, dan pengakuannya saya akan bergabung dengan pengagung Bapak Yahweh bersama 6 orang remaja. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak sedikit tantangan, mereka digoncang, tetapi anak-anak muda ini terus kuat. Kemudian di 1 tempat juga ada 2 keluarga yang jumlah jiwa ada 9. Mereka belum membuat surat pernyataan, tetapi di waktu perayaan tabernakel, kedua keluarga ini sudah menerima pelayanan tabernakel di rumahnya. Luar biasa, saya katakan ini membuktikan bahwa kalian tidak main-main dengan pelayanan yang ada. Surat pernyataan sekalipun belum ada, tetapi kalian sudah menerima nama besar Bapak Yahweh. Di 1 tempat ada 2 orang, ibu sama anak, yang sekalipun dalam keadaan tidak berdaya, lumpuh. Pak Ketua waktu itu dia sempat membaptis orang yang tidak berdaya, diangkat, kemudian waktu dibaptis dipegang Pak Ketua baptis. Tetapi sekarang ibu itu sudah mulai melangkah dengan posisi seperti begini. Kami katakan, ibu terus kuat, karena saatnya Bapak Yahweh akan membebaskan engkau dari pergumulan. 1 tempat lagi ada 3 keluarga, tetapi keluarga ini karena tempat tinggalnya dekat dengan kami, kurang lebih 6 km, mereka bisa datang ibadah bersama. Tapi pergumulan, mereka mau bangun tempat ibadah sekalipun sederhana. Di 1 tempat yang sangat banyak yang ikut, yang Pak Ketua ada baptis waktu itu sekitar 20 lebih. Tetapi karena mereka mulai ditekan, akhirnya sekarang 1 persatu mulai mundur, dan masih ada 1 keluarga yang terus semangat untuk bertahan. Tetapi karena jangkauannya cukup jauh di tempat tinggal kami, tetapi kami sering ke tempat mereka. Kami hanya saya katakan kalian kuat, jangan main-main dengan nama Bapak Yahweh. Sekali kalian dibebaskan, jangan lagi kembali kepada Allah. 3 orang yang mencoba tidak mempercayai nama besar kita Bapak Yahweh. Ya, kalau saya katakan puji Tuhan, mungkin di hati kita anggap itu tidak baik. Mereka meninggalkan dunia ini karena suka main-main dengan pekerjaan Bapak Yahweh. Ya, puji Tuhan, itulah kesaksian singkat yang saya sampaikan. Sesungguhnya masih banyak, tapi ya kita berdoa agar bukan hanya hari ini saja kami ada di tempat ini. Kerinduan kami sekalipun jauh, Bangun Nemo itu letaknya di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Bulagi Utara, Desa Bangun Nemo. Itu letaknya tempat pelayanan kami. Namun kami punya kerinduan, bukan hanya hari ini saja kami berdiri tatap muka dengan mempelai-mempelainya di tempat ini, tetapi satu kelak nanti kami akan banyak yang datang, terutama tim doanya Bapak Yahweh di tempat pelayanan kami akan datang bersama di tempat ini untuk kita berdoa bersama demi untuk kemenangan keluarga-keluarga kita yang ada di luar sana. Jadi itu kerinduan kami. Bapak Yahweh memberkati. Ya, mungkin ya. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita punya mimpi, kita imani pasti terjadi. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan saya hanya menambah sedikit. Tim 2 pelayanan Bapak Yahweh di Bangun Nemo bukan kami yang bentuk, tapi Bapak Yahweh yang bentuk.
dari berbagai macam denominasi, dari GPIBK, Gereja Protestan, dari GPI, bahkan kami, sekalipun nama baik tidak ada artinya di mata manusia, tetapi sekali Yahweh tetap Yahweh. Amin. Kami difitnahkan dengan segala kejahatan, tetapi kami percaya bahwa itulah kasih Bapa Yahweh yang murni dan luar biasa. Dan satu kerinduan kami bahwa karena visi Bapa Yahweh berikan kepada tim doa ini untuk pemulihan bangsa-bangsa, tetapi dengan harga yang luar biasa, siap kehilangan nyawa, siap kehilangan kedudukan jabatan, siap menjadi seorang yang rendah di mata Bapa Yahweh. Semakin kita merendah di hadapan mata manusia, semakin kita ditinggikan di mata Bapa Yahweh. Sebab jika kami dapat sampai di tempat ini bukan kekuatan kami. Ada satu kerinduan bahwa ketika Bapak Ketua Sinode menginformasikan bahwa ada ibadah jam 6 pagi tadi, karena kami dari Surabaya, dari Luwu ke Palu Surabaya, kami naik bus jam 10 malam, kerinduan jam 5 kami di tempat ini. Belum jauh dari terminal, bus kami hampir kebakaran, sopirnya kabur. Sementara hujan deras, atapnya juga bocor, kami kebasahan dalam bus. Tapi keneknya mau nelpon dan akhirnya kami pindah bus sampai di Jogja, diepor lagi bus. Saya mengatakan kita tidak lagi dapat ibadah di sana. Tapi hati kami, jiwa kami, roh kami bersamamu di tempat ini. Dan kerinduan kami bahwa saatnya akan tiba ketika Bapak yang mengutus semua tim doa untuk pembebasan, pemulihan jiwa yang dipikat oleh kuasa setan seperti tadi pujian. Sebab Allah itu bukan Tuhan. Saya mengatakan malam ini, Allah itu bukan Tuhan. Kami dilarang untuk menyebut nama itu, sebab dia bawahannya Lucifer. Sekilas saya katakan bahwa di tim ini juga dibukakan nama Lucifer yang sebenarnya, 7 malaikat nama Lucifer yang sebenarnya, 8 malaikat yang dicampakkan bersama Lucifer yang sebenarnya. Penguasa seluruh Indonesia sudah disingkapkan. Jika sudah waktunya, kami akan datang, bukan atas keinginan kami sendiri. Siapa kami melayani, melangkah dimanapun kami pergi atas perintah Bapa Yahweh. Untuk itu topangan doa, sekalipun tempat berjauhan, kesatuan roh dan hati kami sangat membutuhkan, sehingga kita tetap kuat. Sebab pemenangan jiwa, pemulihan bangsa-bangsa dari penyembahan yang tidak benar ditanggungkan kepada seluruh pengagung nama Bapa Yahweh dimanapun berada. Saya mengatakan malam hari ini, sebab itu yang harus kita lakukan. Dan sebab itu mari jangan pernah menyerah. Tantangan boleh datang, tetapi semangat jangan pernah pudar. Bapak ya bersama kita, itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami kembalikan. Iya, jangan turun dulu. Saudara, ada satu cerita yang cukup menarik ya. Dari Ibu Rita ini, dia akan punya tim doa ya. Itu banyak disingkapkan hal-hal yang luar biasa tentang siapa itu Allah. Tidak lain, Allah itu adalah setan, saudara. Oh, ini ngeri sekali. Bahkan pelayanan dia ya, tadi pagi saya dapat cerita juga, ada seorang anak muda yang pada waktu itu menerima nama Yahweh, kemudian dia kedengaran pendetanya, itu anak muda ditonjok sama pendetanya, saudara ya, hanya karena nama Yahweh. Tapi nggak berapa lama pendetanya mati, saudara. Dan saya tahu bahwa sekarang Pak Pendeta itu sudah ketemu Allahnya, ya, sudah ketemu setan dia, ya. Jadi jangan main-main untuk masalah nama Bapa, saudara. Tadi Ibu Rita dan seluruh tim
mereka sudah bersepakat, sekali Yahweh tetap Yahweh. Haleluya. Dan kita bersyukur karena saya mendengar begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi di Bangun Nemo atas pelayanan beliau ini, saudara. Ya, satu tim. Dan saya katakan, semakin anak-anak Bapak Yahweh, para mempelai Bapak Yahweh ini ditekan, semakin dahsyat kemuliaan Yahweh yang akan terjadi di sana. Haleluya. Inilah sedikit perkenalan dari Bapak Pendeta Sargon bersama dengan Ibu Pendeta Rita Lamudia yang sudah berjerih lelah jauh-jauh dengan biaya sendiri datang ke tempat ini. Ya, dan saudara lihat perjalanan cukup lama, apalagi naik bis sempat di bisnya mogok, ya, ditinggal lari sama supirnya lagi. Coba bayangin aja saudara. Ya, tapi dia bersukacita karena dia punya rencana pagi tadi bisa ikut ibadah. Ya, saya katakan kalau ibadah pagi lebih banyak Pak, ya, jemaat yang hadir. Tetapi ternyata enggak cukup karena bisnya harus ditinggal lari sama supirnya. Dia pun sudah bayar tiket plus makan, enggak dikasih makan, saudara bayangin sampai ke Jogja. Ini sesuatu yang mengerikan sekali ya. Banyak hambatan, tetapi kita bersukacita. Pak Pendeta Sargon bersama dengan Ibu Pendeta Rita bisa sampai di tempat ini, satu sukacita yang sangat besar. Dan kita semua sambut mereka sebagai keluarga Kehilat Pemulihan Indonesia. Amin. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Pak Sargon bersama Ibu Rita. Terima kasih Ibu. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nah saudara, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budiman Tandeombo. Kami persilahkan. Shalom. Ya, kita sudah didoakan tadi. Jadi hari ini memang kabar yang sukacita. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Kita buka kitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-35, maaf. Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Demikianlah firman Yahweh. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Yahweh, semarak Elohim kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Elohim ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelipkan, dan telinga orang akan tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebuh dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya.
dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan, Yahweh akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Bapak Yahweh, hari ini berita sukacita luar biasa. Bahkan saya anggap pujian tadi juga sukacita kita bergirang. Nggak tahu semua nyambung kepada firman-Nya, sukacita semua. Tambah kesaksian mempelainya, dan juga ini luar biasa Pak Sargon bersama Ibu dan juga beberapa pendeta. Ibu Deborah juga sudah hadir, terima kasih luar biasa. Di sini berarti ada sukacita di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dikatakan bahwa keselamatan dari Bapa Yahweh, rancangan Yahweh luar biasa. Rancangan ini tidak dimiliki oleh dewa sesembahan lain. Inilah yang akan dicapai setiap orang-orang yang percaya. Dikatakan di situ, bahkan luar biasa pernyataannya. Bahwa dia katakan di situ ketika ayat 1 kita boleh baca di situ, bahwa Tuhan ingin memperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Padang-padang gurun kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak dan berbunga. Sungguh luar biasa saudara. Kita bisa kalau lihat gurun dan semua bersukacita, apa yang terjadi dengan dunia ini. Kita bisa bayangkan hal itu. Dan kemudian dia katakan lagi seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorai, ia bersorak-sorai, kemuliaan Libanon diberikan. Saudara, kalau kita mau melihat itu di daerah pegunungan Syria sana, di situ ada batu, dikatakan batu putih yang licin. Kalau kita mengagumi ciptaan Bapa Yahweh, kita melihat di situ, saya sudah ada fotonya, saya melihat, wah luar biasa ciptaan Bapa Yahweh. Dan juga di situ ada dataran Karmel dan Saron. Di situ dia katakan dataran yang belantara yang sangat luas dan kemudian pohonnya sangat indah. Saudara, kita mengagumi ciptaan Tuhan. Disinilah Tuhan ingin menggambarkan betapa luar biasanya jaminan yang kebahagiaan yang Tuhan akan berikan kepada kita dan saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang Tuhan, saya mau berbicara tentang janji pemulihan. Pertama, bahwa adanya janji pemulihan ini Tuhan ingin sampaikan bahwa ada pemulihan, ada damai, ada sukacita yang tak terbilang, dan juga ada jaminan yang kekal yang Tuhan ingin sampaikan. Sehingga diangkat suatu perumpamaan tentang Karmel dan Saron yang begitu indah ciptaannya Bapa Yahweh. Luar biasa. Ini janji ada satu pemulihan Tuhan inginkan. Ini yang pertama, bahwa ketika kita mau dipulihkan, kita mau datang kepada Bapa Yahweh, saudara. Karena memang sekali lagi saya nyatakan bahwa luar biasa sesembahan kita yang Tuhan berikan. Dia adalah Yahweh yang dahsyat buat kita. Dan di sini saya mau katakan bahwa janji pemulihan dari jauh Tuhan sudah nubuatkan 750 tahun ketika Yesaya berbicara kepada bangsa Israel dalam pembuangan ke Babel dan Asyur. Dia seorang nabi yang luar biasa. Saudara pernah ganti baju, kita mesti ganti baju. Nabi Yesaya 750 tahun harus diludahin oleh bangsa Israel sendiri ketika menyampaikan suatu kebenaran dari Bapa Yahweh. 750 tahun dia juga bernubuat, dia katakan suatu saat aku akan memberikan pemulihan kepada setiap umatku. Tetapi Yesaya sendiri tidak tahu apa itu pemulihannya Tuhan. Apa sih Bapa Yahweh itu pemulihan? Semua nabi-nabi dan semua para imam menyelidiki ini, apa sih yang dimaksud dengan janji pemulihan? Dalam Yesaya ini telah diukir sedemikian rupa luar biasa. Saya katakan bahwa apakah sesembahan kita sama dengan yang disembah orang lain? Saya katakan memang suatu ada perbedaan yang luar biasa. Ketika Yahweh ingin memberikan suatu pemulihan, selalu kita ingat, akulah Yahweh yang terdahulu bagi mereka terkemudian, bahwa janji itu harus digenapi di dalam nama Yahweh. Inilah pemulihan, saudara, dan diteguhkan kepada setiap hamba-hambanya. Ya, ini luar biasa. Dan inilah Yesaya melakukan, menubuatkan ini dengan bukan main-main. Dia juga disesah oleh orang-orang Yahudi, para imam. Begitu banyak melihat bahwa, waduh,
kok kamu ini menyampaikan firman yang jelek-jelek saja buat kita orang Yahudi. Kita juga ini umat-umat Tuhan. Tetapi ingat, umat-umat yang mana? Bangsa Israel bernubuat tetapi tidak mendapat tempat di telinga bangsa-bangsa Yahudi sendiri. Sangat disayangkan saudara. Padahal mereka adalah biji mata Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita membaca ayat 3 sampai 4 sampai dengan 7, maka kita dapatkan suatu visi yang besar yang saya mau katakan adanya visi misi daripada Yahweh untuk saudara dan saya. Tidak hanya siapapun tetapi bagi semua orang-orang. Ini bagian dari pemulihan. Bahwa dia katakan bagi setiap apa akan muncul, dia katakan kuatlah tangan yang lemah dan lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Artinya bahwa kita mesti bangkit, kita mesti diteguhkan dengan kuasa daripada Tuhan, bukan kuasa siapa-siapa. Kemudian Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dia katakan, Yahweh telah mengurapi aku, ada padaku, dia ingin datang untuk membebaskan orang terbelenggu, orang terpenjara. Suatu janji yang luar biasa tuh, saudara. Ya, ayat ini selalu memberikan kepada kita, teguhkanlah dan lutut yang goyah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kalau ada yang tawar hati harus dibebaskan dengan suatu urapan daripada Tuhan. Kuatkanlah hati dan jangan takut, lihatlah Elohimmu datang. Saudara, nubuat ini berbicara kepada kedatangan Yesua. Ratusan tahun sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Itulah sebabnya dia katakan, ia sendiri datang menyelamatkan kita semua. Luar biasa. Ini visi orang-orang percaya, saudara. Ya, visi kita bagaimana mencari jiwa-jiwa yang terbelenggu. Bagaimana orang-orang yang tertawan datang didoakan dengan urapan yang luar biasa. Kami sudah bincang-bincang dengan Pak Sargon juga sebelum dia berbincang dengan Pak Gembala di ruangan tadi. Saya katakan saya juga butuh seperti itu. Jadi kita semua membutuhkan bahwa di dalam anak-anak Tuhan harus ada jawatan, harus ada pelayanan di dalam roh. Kalau itu tidak ada maka pasti gereja mati. Itulah sebabnya kita perlu ada pelayanan. Karena dia katakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelipkan. Apa yang dikerjakan Yesua sepanjang perjalanan 3,5 tahun di dalam dunia. Dia membangkitkan orang mati, mencelipkan orang buta. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 11. Hei Musa, dengarkanlah, bukankah aku Yahweh yang mencelipkan orang buta, membuat orang bisu, membuat telinga tidak mendengar, membuat orang lumpuh berjalan. Di Keluaran 4 ayat 11. Apa yang dipresentasikan Yesua digenapi. Dia datang, visi ini nubuat Yesaya, dia katakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelipkan, ya. Dan telinga orang tuli akan dibuka pada waktu itu. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Tadi kita sudah melompat girang. Saya katakan ini kabar sukacita daripada Bapa Yahweh. Dan ini digenapi di dalam Yesua. Perjalanan kalau kita mengambil suatu pernyataan dalam Keluaran 4 ayat 11. Apa yang dipresentasikan oleh Yesua. Terjadi apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh di perjanjian lama. Dengarlah Mose, hai hambaku, bukankah aku yang mencelipkan orang buta? Kuasa kemuliaan ini dipresentasikan oleh Yesua. Dia katakan, Bapa, namamu sudah kuberikan kepada mereka. Apa itu nama? Di balik nama itu ada kuasa kemuliaan, kekudusan, kesetiaan. Nama itu dipresentasikan oleh Yesua. Ada pribadi yang aktif hadir di balik nama itu. Ketika kita memanggil Yahweh, maka dia akan hadir mengurapi saudara dan saya. Amin. Maka apa yang kita rasakan, kemuliaan itu hadir, Bapa Yahweh, kita rasakan jamahan itu, kita boleh menangis. Ini yang disampaikan orang buta luar biasa, ribuan, ratusan tahun. Itu sebelum Yesua, 705 pembuangan di Babel dan Asyur, bangsa Israel dibagi dua ya. 10 suku buang ke Asyur. 2 suku sisanya di Babel. Itulah Asyur itu kerajaan Samaria di bawah pimpinan Yerobeam. Nah di sini dibuang 2 suku dibagi 2, akhirnya apa? Tapi Yesaya setia, saudara. Dia melayani, dia jalan kaki. Dari Asyur itu bisa sampai berapa? Dari Asyur
Dari Samaria sampai ke Yerusalem jaraknya 50 kilo, tapi jalan kaki. Kemudian Asyur ke Babel itu bisa sampai 150 kilo, jalan kaki. Ya, jadi ini yang disampaikan, tetapi sudah dipresentasikan oleh Yesua di perjanjian baru sehingga nama itu melekat. Coba kalau kita panggil Tuhannya orang lain, apa yang datang? Ya, luar biasa. Kalau kita mau mengenal nama ini secara sungguh-sungguh, di perjanjian baru muncul nama Yesua berkata, Bapa, namamu sudah kuberikan kepada mereka. Apa itu nama? Yang nama firman Tuhan katakan kepada Yahweh, kepada Musa, Musa, hendaklah engkau berbaik hati, karena namaku ada di dalam malaikat Tuhan. Namanya ada di dalam malaikat. Nama itu kudus, nama itu kesabaran. Kesabaran ini menyertai walaupun bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel betul-betul bahkan menyimpang, menyembah patung lembu emas. Tetapi Tuhan tetap sabar menyertai mereka. Di situ ada kekudusan, ada kemuliaan, ada kesabaran, kesetiaan. Itulah pribadi daripada Yahweh. Dia tidak pernah menyangkal dirinya sendiri. Ini kita boleh lihat di situ bahwa sungguh luar biasa. Dihubungkan perjanjian baru dari lama perjanjian. Maka kita dapatkan ketika Yesua berkata, Bapa, namamu sudah kuberikan kepada mereka. Nama itu sudah datang. Di balik nama Yahweh ada pribadi yang aktif hadir, ada pribadi yang diungkapkan. Yang kita rasakan ketika menyembah Bapa Yahweh, ketika kita mulai lahir baru, ketika kita mulai jamahan, kita rasakan jamahan ini luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat ini dinyatakan. Inilah yang Tuhan inginkan. Yang kedua, bagaimana ada peranan Yesua, dan juga di sini buat kita anak-anak Tuhan ada satu visi yang Tuhan gambarkan, bahwa Matius 28 harus digenapi. Pergilah beritakan Injil ini dan ajarkanlah apa yang kuajarkan, baptis mereka di dalam namanya. Jadi saudara, inilah yang Tuhan diberikan visi kepada kita semua. Ini yang kedua, visi dan misi. Ya. Kalau kita hubungkan lagi di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 10, maka di situ ada satu pembaharuan kehidupan, saudara. Kalau kita baca di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Tingkatan rohani sedang dibentuk oleh Bapa Yahweh. Suatu takaran Sion, kerajaan dibangun di mana Bapa Yahweh bercokol. Di situ Yesua Adonai, dia sebagai kepalanya. Di bawahnya adalah pemahaman rohani takaran saudara dan saya yang saat ini kita miliki. Disitulah disebut kerajaan Sion. Di situ akan ada jalan kudus, jalan raya. Tuhan ingin membentangkan suatu pemahaman tentang kehidupan orang-orang percaya melalui jalan yang kudus, melalui iman. Tetapi dan kemudian dia berkata, orang tidak tahir tidak akan melintasinya. Saudara, kalau kita tidak mengalami proses pentahiran, kelahiran kembali dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, di mana Tuhan berkata, hendaklah engkau lahir kembali. Dan di situ 1 Petrus 5 ayat 17 dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka di situ kita pahami bahwa kita sudah ditahirkan, adalah melalui suatu pertobatan yang sungguh di hadapan Bapa Yahweh. Di situ kita boleh masuk di dalam jalan raya yang kudus. Tapi kalau kita tidak masuk sampai ke jalan raya yang kudus, kita hanya menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh. Kita hanya main-main saja. Tetapi kalau kita masuk, dia katakan bahkan orang pandir itu adalah orang-orang yang suka menipu, suka ini, tidak mungkin masuk di dalam kerajaan Sion. Dari takaran Sion inilah lahir hamba-hamba atau mempelai Tuhan untuk masuk. Karena dia katakan dari Sion datangnya pengajaran. Lahirlah banyak pelayan-pelayan Tuhan, dari situlah menyampaikan pelajaran, dari situlah menyampaikan kebenaran firman. Dari Sion datangnya pelajaran, saudara. Ini luar biasa. Jadi rencana Tuhan yang agung, Bapa Yahweh, dia katakan rohani harus dibentuk terlebih dahulu melalui suatu proses kelahiran baru. Jendela perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau Bapak Ibu teliti, kita dapatkan
Saya sudah ulas tadi pagi bahwa kita dapatkan itu di dalam Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menancapkan semua Tauratku di dalam batin setiap umatku. Langkah pertama. Dan kedua, kita baca Yeskel 36 ayat 25 sampai 24. Aku akan mencurahkan rohku kepada setiap umatku. Pencurahan roh terjadi, saudara. Ya. Dalam Yeskel 11, 19, 20 juga terjadi. Luar biasa. Bapak Yahweh membuat suatu mesbah yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Dia datang dan membuat mesbah, yaitu takaran kerajaan Sion, yaitu takaran rohani yang saudara dan saya sudah miliki. Ya. Yang ketiga, dikatakan tadi ada proses kelahiran baru. Melalui proses kelahiran baru inilah nama saudara dan saya terdaftar di buku kehidupan, di buku ini, sehingga kita calon masuk penghuni kerajaan surga yang sungguh-sungguh, saudara, tidak bisa ditawar lagi. Ya, ini yang Tuhan ingin, ada satu pembaharuan hidup yang ketiga. Saya katakan, pertama tadi ada visi misi, yang kedua itu visi misi bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah bentangkan melalui Yesua yang kita beri sebagai contoh, kita teladani, saudara. Dan kemudian yang ketiga tadi bahwa ada pembaharuan kehidupan. Jadi setiap umat-umat Tuhan harus masuk dalam meja suatu pembaharuan. Dan ini melalui suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita dijamah. Dia katakan, di situ ada singa, apa dikatakan, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Mempelai Tuhan yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh, kita tahu dia punya pelayanan, saudara. Roh Kudus pasti bekerja luar biasa. Tetapi kalau kita bermain-main di atas jalan yang kudus, maka kita pasti akan jatuh, berguguran satu demi satu. Tidak sampai menuju kepada jalan yang titik yang dicapai, saudara. Ya. Jadi ayat ini selalu tiga hal kita berbicara. Pertama, ada janji pemulihan yang Tuhan dia katakan, lihatlah aku memberikan perumpamaan seperti Karmel dan Saron yang begitu indah ciptaanku, kuperlihatkan kepada umatku. Salju begitu indahnya sedemikian rupa, adalah suatu janji pemulihan yang tak terbilang untuk kita semua. Dan kemudian ada visi misi yang harus kita laksanakan, bukan hanya Yesua saja, tetapi semua umat-umat Tuhan. Karena di dalam firman-Nya ada 5 jawatan. Kerasulan, kenabian, pengajar, gembala, dan penginjil. 5 jawatan ini harus bekerja untuk membangun jemaatnya Bapak Yahweh. Dan kita mesti ambil bagian. Saya percaya di sini tidak ada yang keluar dari 5 jawatan. Semua pasti akan masuk dalam 5 jawatan ini. Serah saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian jawatannya di mana, tetapi pasti masuk di dalam 5 jawatan ini. Untuk melayani Bapak Yahweh. Dan itulah visi misi yang Tuhan inginkan. Dia bilang, aku datang untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Aku datang membebaskan orang-orang yang terpenjara. Artinya kita datang memberitakan damai sejahtera Injil Yesua, sehingga kabar ini mereka terima melalui pekerjaan Roh Kudus, dan sehingga mereka bertumbuh, melahirkan suatu puncak Sion, di mana di atas Sion adalah kepalanya Adonai Yesua. Ketika lahir ini, maka dari Sion itu datang pengajaran, saudara. Yesua mengajar Bapak Ibu sekalian menjadi murid-muridnya, dan dari situlah datang pengajaran. Kita mulai berani menyampaikan Injil kebenaran. Kita mulai menginjili orang lain. Kita mulai menyampaikan ini apa? Supaya orang lain juga bisa dijamah oleh Bapak Yahweh. Ya, ini visi misi yang luar biasa dalam kitab nubuat Yesaya yang disampaikan 750 tahun sebelum Yesua hadir di muka bumi ini. Walaupun dia sudah hadir, tetapi kehadiran secara fisiknya 3,5 tahun dia memperlihatkan dan dia memperkenalkan, Bapa, namamu sudah kuberikan kepada mereka. Itulah anak-anak Elohim. Nama itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Jadi tidak ada, dia katakan ketika Yesaya 42 kita baca di luar, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Apa itu kemuliaannya, kekudusannya, kesetiaannya, kesabarannya tidak dimiliki oleh dewa lain, tidak dimiliki oleh Tuhannya orang lain, tetapi dia katakan
Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Penunjukan kepada saudara dan saya menjadi anak-anak Elohim adalah ketika saudara kita mulai percaya dan dibangun di atas kebenaran firman, kita dibentuk roh, jiwa tubuh kita menjadi satu kesatuan ini. Itulah tanda murid-murid Adonai Yesua. Inilah yang Tuhan mau supaya kita pergi. Kenapa orang mesti menginjil? Terlalu jauh. Kenapa mesti kita melayani? Kenapa mesti? Karena apa? Kita ingin memberikan kemuliaan untuk Bapa Yahweh. Tugas dan tanggung jawab kita untuk biarlah nama Bapa tetap ditinggikan di dalam Yesua. Ya, saudara, visi-visi itu harus kita jalani. Dia katakan kembali lagi bahwa di situ tidak akan ada singa binatang buas, tidak akan menjalaninya, dan tidak terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Orang yang tidak sampai ke situ, orang yang tidak pernah menuju ke jalan yang saya katakan tadi, dia akan tidak mungkin diselamatkan. Apapun dalih kita, oh karena saya begini loh, saya percaya. Kalau tidak melalui prosesnya Tuhan, tidak melalui dapur peleburan dengan sungguh-sungguh, tidak melalui satu pertobatan dengan sungguh-sungguh, saya katakan, saya garis keras, saya katakan tidak ada keselamatan di dalam konsep itu. Orang mau berdalih apapun, oh saya kan gereja di sana, saya kan gereja di sana, saya rajin gereja. Saya tidak lihat rajin ke gereja, tapi iman kita dengan sungguh melalui perbuatan yang harus kita tonjolkan, saudara. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Sehingga apa? Tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan, akan berjalan di situ. Tidak ada. Janji firman jelas, tidak akan pernah orang bisa berjalan di tempat jalan raya yang kudus. Ya, begitu. Orang pandir, orang tidak tahir tidak akan lewat situ, saudara. Ya, ini suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini ketetapan, tidak boleh diganggu gugat. Itu haknya Tuhan, Bapa Yahweh buat kita. Dan orang-orang yang dibebaskan, Yahweh akan pulang masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kita bisa Roma 14 ayat 17, damai sejahtera sukacita oleh Ruach HaKodes. Bukan bicara kerajaan surga, bukan bicara tentang makan dan minum, tetapi damai sejahtera sukacita, luar biasa. Nah, bagaimana orang mau capai damai sejahtera kalau tidak melalui suatu proses? Mungkin dalam pelayanan kalau orang tidak mencapai titik puncak Sion damai sejahtera, maka tiap hari dia selalu berribut, berebutan kekuasaan di dalam sinode dan lain sebagainya. Ketika kita baca juga surat Ibrani, aku akan membawa umatku tempat perhentianku. Perhentian adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oh tidak ada beras, oh tidak ada uang. Kalau kita berada pada titik puncak sukacita, kita selalu berkata Shalom Aleichem, pujilah Bapa Yahweh, amin. Ya, itu yang kami lakukan, mempelai Tuhan. Anak istri katakan sudah tidak usah takut makan, dan besok kita boleh makan kenyang. Hari ini memang tidak ada, tapi besok kita makan, tidak usah takut, jangan damai sejahtera hilang. Kalau puncak orang percaya berada pada titik seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita pun ketemu sesama anak-anak Tuhan. Shalom, apa kabar? Kamu masih hidup ya? Waduh, luar biasa. Ya. Karena tiba saatnya kita semua akan kembali ke Bapa Yahweh. Kemarin ada dia bilang, Pak, Bapak yang doakan tempo hari sudah meninggal. Oh ya, enggak apa-apa. Bapak mau menjenguk. Saya bilang enggak usah. Kenapa, Pak? Masa hidupnya aja bagi saya penting. Kalau sudah mati, ya sudah. Di saat orang hiduplah, di saat orang itulah kita datang menolong. Bukan saat kita datang, waktu dia mati kita datang tangis. Tidak perlu. Di saat dia mengalami kesusahan, di saat dia mengalami penderitaan, kita yang mengenal, kita boleh datang. Apa yang perlu saya bantu, saudaraku? Bahkan kalau sudah mati mau ngapain? Tapi sekian tahun tidak pernah ditengok. Tapi giliran mati kita datang berjubel-jubel. Saya bilang enggak, saya enggak seperti itu, saya enggak mau. Konsep saya enggak seperti itu. Saya mau ketika orang itu hidup, kita datang, kita saling menolong, saling menguatkan, memampukan dia dan lain sebagainya, sehingga dia juga boleh kuat. Tapi kalau sudah mati kita datang, oh iya,
Tapi kalau kita datang juga ke orang mati, kita juga boleh melihat diri kita di situ. Oh iya ya, sudah mati juga, aku juga seperti ini. Jadi kita belajar dari kematian. Saudara ya. Jadi inilah dikatakan orang-orang yang dibebaskan oleh Yahweh akan pulang. Dibebaskan, ada kemerdekaan. Ada pembebasan, tahun rahmat Yobel. Ada pembebasan, semua nyambung dengan kita sudah hari ini. Ini luar biasa Tuhan berperkara. Tadi sebenarnya saya mau khotbah yang lain, tapi Tuhan bilang tekankan di sini saja. Saya mau khotbah Wahyu tadi, pasal 2. Tapi Tuhan tidak, ini rupanya mulai kesaksian sampai pujian, ini sama dengan bunyi ini. Jadi saya mengucap syukur hari ini, kalau pernyataan Tuhan harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bahwa dikatakan orang dibebaskan yang masuk ke Sion, dari Sion datang pengajaran. Haleluya. Dari Sion datang pengajaran, lahirlah pengajar, lahirlah mempelai, lahirlah gembala-gembala, lahir pengajar. Karena apa? Dari Sion itulah sudah diajar oleh Yeshua Adonai tentang siapa dirinya sesungguhnya. Dia adalah Yahweh. Inilah pengajaran yang diberikan oleh Yeshua buat kita, sehingga kerajaan Sion lain. Dari Sion datangnya pengajaran, tapi dari firman Tuhan datangnya dari Yerusalem. Sungguh luar biasa. Jadi firman Tuhan tidak pernah datang di sana, di gurun-gurun sana, di tempatnya ISIS lagi berkembang. Ya, di sana tidak pernah, tapi dari Yerusalem datangnya firman itu, sehingga apa? Kita nyambung semua apa yang kita percayai ketika firman-Nya berkata, akulah Yahweh terdahulu bagi kita-kita yang terkemudian. Luar biasa. Amin. Ya. Sehingga apa? Proses ini semua bisa terjadi. Jadi malam ini kita boleh belajar adanya suatu damai sejahtera, janji pemulihan untuk kita. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa orang yang tidak tahir tidak mungkin masuk di dalam jalannya Tuhan. Orang yang tidak tahir tidak mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin Sulawesi Tengah saya baru injak Palu, Pak Sargon. Tapi saya belum ke tempat Bapak. Tapi teman-teman hamba Tuhan ada di sana, saya belum. Tapi kalau daerah lain saya sudah datang untuk beritakan Injil. Nah ya, jadi kenapa kita mau memberitakan Injil? Karena bukan karena kita cari kemuliaan siapa-siapa, tapi karena memang itulah roh kita harus menyampaikan itu. Ya, nah, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa orang yang tahir saja artinya mengalami proses pembaharuan. Makanya ketika kita bertobat, tidak semerta arti kita berkata, waduh saya sudah mengalami pembaharuan. Saudara dan saya harus dilebur di dalam dapur kesengsaraan. Firman Tuhan, aku tidak melebur umatku seperti di Mesir, tapi aku akan melebur umatku di dalam dapur kesengsaraan. Itulah baptisan api penderitaan yang saudara dan saya terima ketika mengikut Adonai Yeshua. Tapi saatnya akan berakhir, dan kemudian kita diberikan seperti kepak sayap Raja Wali. Kita mulai kuat, kita mulai bangkit, kita mulai menguasai dengan kekuatan roh Tuhan. Kita mulai menguasai diri, bahkan bukan penguasaan diri melalui suatu kemerdekaan rohani, tetapi kita bangkit menjaring jiwa, menyelamatkan, memberitakan keselamatan kepada orang-orang lain. Proses harus terjadi. Tanpa itu saudara dan saya tidak mungkin. Jadi ini mesti mengalami. Jadi saya rasa ini semua yang dialami oleh para mempelai-mempelai Tuhan, ya, sebagai anak-anaknya pasti ini. Jadi inilah khotbah yang singkat pada malam hari ini Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-35, bahwa pertama Tuhan mau bicara tentang pemulihan, dan kedua bagaimana visi dan misi harus kita diminta atau tidak diminta. Bapak Ibu sekalian pasti dan diharuskan masuk terjun visi ini. Bukan, kan hanya pendeta aja Pak, tidak. Tuhan ingin membentuk 1 Petrus 2 ayat 9 dan juga dikatakan di Keluaran Ulangan 19, bahwa semua umatku harus menjadi imamat yang rajani. Kita menjadi imam-imam yang rajani. Itulah panggilan Yahweh pertama kali. Tapi ketika bangsa Israel memberontak, maka itu dirubah menjadi apa? Adanya mediator melalui imam besar, imam yang maha kudus.
kemudian diberikan kembali peraturan-peraturannya, undang-undangnya. Karena pemberontakan. Dan ini berakhir, saya mau katakan sekali lagi, bahwa visi itu saudara dan saya pasti harus kita laksanakan dan pasti itu ada. Makanya dikatakan Yesaya, rohku itu aku tidak tenang, rohku selalu menggoncang batinku ketika aku tidak memberitakan firman Yahweh. Kita gelisah saudara. Ya, mari siapa yang sudah mendapatkan, mari ini kita lakukan ini. Jadi bukan main-main, ini adalah akhirnya, the ending, sudah selesai. Kalau Bapak Ibu terlalu jauh lagi, saya mau berbicara bahwa Freemason sudah menguasai dunia. Semua PNG sudah diambil perusahaan untuk melengkapi satu mata uang, satu pemerintahan, satu agama. Zamannya sudah berlalu, tidak ada lain. Saya bilang kalau Bapak Jokowi berhasil ambil 100% Freeport, pasti dia kena tembak. Karena Freeport itu dikuasai oleh kaum Freemason, termasuk Obama di dalamnya dan termasuk permainan. Freemason adalah kaum intelektual dan kaum kaya di muka bumi ini. Menguasai dunia, dia menciptakan perang. ISIS ini rancangan siapa? Diciptakan perang untuk disuplai senjata. Diciptakan semuanya. Saya dengar dari gembala juga, dia katakan bahwa chip sudah dipasang di Amerika, itu chip-chip sudah mulai ditanamkan tahun 2013, harus memakai chip semua. Jadi ini adalah akhir zaman, bukan main-main lagi. Saya tidak tahu kalau kota Magelang, saya kembali dan sudah terbelah menuju Jakarta, saya nggak tahu bagaimana. Jalan sudah mulai pecah semua, tidak, penerbangan kacau, langit semua planet bertabaan, apa yang kita mau bicara? Masih ada waktu enggak kita untuk bicara tentang hal-hal pekerjaan dunia dan bisnis dan lain-lain sebagainya. Bukan saya katakan jangan berbisnis, tapi mesti hati-hati. Baca firman Tuhan dengan sungguh. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi suatu pengadilan yang besar, maka nama kita tercatat. Masuk. Yesua berkata, itu sudah ditebus dengan darahku yang adi. Mari, itu milikku. Setan tidak bisa mengklaim ketika Yesua berkata demikian. Tapi ketika kita di luar itu, apa yang terjadi? Maka iblis begitu gampang memporak-poranda. Inilah yang Tuhan inginkan, bahwa saya melihat ini kalau kita membedah terlalu jauh lagi, maka Freemason itu sudah menguasai dunia. Semuanya sudah dibeli. Harta ini kita juga masuk semua menikmati barang-barang itu semua. Kita cuma tahu orang-orang percaya nanti di mana. ISIS sudah, kenapa tidak bisa ISIS diredam? Ini karena ini adalah prototype program. Keluarga Rothschild yang menamakan Israel, yang berada di daerah Kazakhstan yang perbatasan di sana, itu keluarga Rothschild sangat menguasai. Bahkan dia bingung, kita mesti menjadi suku bangsa apa? Sehingga dia mengambil suku bangsa. Dia bilang, kalau kita boleh aman, lebih baik kita menamakan diri kita menjadi suku Ibrani. Dan keluarga Rothschild ini sampai sekarang, dan dia yang menentang keras ketika terjadi deklarasi Balfour tahun 48. Menyengsarakan begitu banyak orang Israel yang asli. Dan dia adalah Israel palsu. Itulah genap firman Tuhan. Bahkan mereka adalah apa? Menamakan diri orang Yahudi, tapi sesungguhnya mereka adalah jemaat yang menyesatkan. Seperti iblis. Keluarga Rothschild menguasai, menciptakan perang di mana-mana, berpengaruh di Timur Tengah, membuat itu semua. Saudara, kalau saya mau ceritain luar biasa. Makanya saya katakan ini the ending of the world, habis, dunia sudah berakhir. Mari kita waspada kembali kepada Bapa Yahweh dengan sungguh. Tidak ada waktu lagi kita berleha-leha. Bapak-bapak yang masih di rumah, yang sudah pensiun, ciptakan, baca firman Tuhan tiap hari, dalami sungguh-sungguh. Ibu-ibu di rumah juga, teman kuliah saya ada satu ibu-ibu, setiap dia masak, dia baca lagi, dia catat ayat-ayat penting. Dia lihat gorengannya di situ lagi. Saya tanya, apa yang kau sudah baca selama itu? Ini Pak, saya buat, sambil saya tulis, sambil saya baca. Wah, setinggi begini. Ada satu ibu-ibu, teman kuliah saya waktu teolog di S1. Saya bilang, hebat ya ibu, iya Pak. Sambil saya goreng, sambil saya ini, saya menanak nasi, sambil saya baca firman, tapi saya tulis.
Ketika Tuhan berbicara dengan saya, ibu ini Tuhan pakai penginjilan luar biasa. Jadi bukan akhir kita mau bermain-main. Sekali lagi, bukan akhir kita bermain-main. Carilah jiwa sehingga berbuah-buah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Jadi malam ini kita berbicara adalah janji pemulihan pertama. Kedua adalah visi yang diberikan oleh Tuhan dalam ayat 3-7. Dan ayat 8-10 berbicara tentang pembaharuan kehidupan. 3 konsep ini harus kita pahami dengan sungguh sehingga kita bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Pujilah Bapa Yahweh. Mari kita berdoa pada malam ini untuk akhiri firman Tuhan. Bapa Yahweh Abinus Sebas Syamayim. Terima kasih Tuhan Adonai Yesua, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Kami boleh bersungkur di hadapan-Mu karena Engkau adalah Yahweh yang kami sembah. Dan kami percaya pada malam ini firman-Mu tidak akan sia-sia tapi akan melakukan pekerjaannya buat kami semua. Kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya sekali lagi. Kami ini seperti asap, sebentar hilang kami sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu apakah yang harus kami banggakan? Kami boleh bangga di dalam Engkau ya Bapa Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan malam ini kami serahkan hidup kami melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa atas sabda-Mu. Engkau sudah memberkati kami semua dan kami kembalikan urapan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Beri dulu kemuliaan buat Bapak Yahweh. Shalom, saya kembalikan.